Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan SPL TV atau soal-soal cerita yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, di minggu kemarin sudah ada contoh pertama dan contoh soal yang kedua. Hari ini Bu akan meneruskan contoh soal ketiga. Oke? Siap semuanya? Perhatikan soal cerita berikut. Nomor 3, Koperasi SMA Negeri 6 Samarinda menawarkan 3 macam paket perlengkapan sekolah. Paket A terdiri dari 3 kemeja putih, 2 celana atau rok, dan 2 dasi. Paket B terdiri dari 4 kemeja putih, 1 celana atau rok, dan 2 dasi. Sedangkan paket C terdiri dari 2 kemeja putih, 1 celana atau rok, dan 3 dasi. Nah, harga paket A, B, dan C dalam ribuan berturut-turut adalah 256.000, 218.000, dan 173.000. Soalnya, tentukan harga kemeja putih, rok atau celana, dan dasi tersebut. Oke, untuk menjawabnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu model matematika SPL TV-nya. Oke? Kita misalkan dulu yang ditanya. Yang ditanya apa? Harga kemeja putih, celana atau rok, dan dasi. Oke, yang pertama kita misalkan dulu harga kemeja putihnya. Ya, harga kemeja putihnya kita misalkan sebagai A. A itu harga kemeja putih. Yang B kecil harga celana atau rok. Nah, yang C itu harga dasi. Nah, kalau sudah kita misalkan seperti ini, ya, baru kita buat kalimat matematikanya. Ya, kalimat matematikanya dari kalimat yang mana? Yang ini. Paket A terdiri dari 3 kemeja putih, 2 celana atau rok, dan 2 dasi. Oke, berarti kalimat matematikanya dari paket A apa? 3 kemeja putih, berarti 3A. Ditambah 2 celana atau rok, berarti 2B. Ditambah 2C. Oke. Nah, yang paket B terdiri dari 4 kemeja putih, berarti 4A. 1 celana atau rok berarti 1B atau B, ditambah 2 dasi. 2 dasi berarti 2C. Oke. Yang paket C, paket yang ketiga, terdiri dari 2 kemeja putih, berarti 2A ditambah 1 rok atau celana. 1 rok atau celana, rok celana tadi B berarti 1B atau B, ditambah 3 dasi, berarti 3C. Kalimat berikutnya, harga paket A, B, dan C dalam ribuan berturut-turut adalah ya, paket A, B, C. Berarti berturut-turut A, ini yang A, ini yang B, dan ini yang C. A, B, C. Oke. Dalam ribuan adalah 256.000, berarti 256.000. Ya, ini paket A sama dengan 256.000, paket B berarti sama dengan 218.000, dan paket C berarti 173. Nah, ini membentuk suatu sistem persamaan linier 3 variabel atau SPL TV. Oke? Yang ini kita sebut dia sebagai persamaan pertama, yang ini kita namai sebagai persamaan kedua, dan yang ini persamaan ketiga. Nah, di langkah pertama kita sudah menemukan model SPL TV-nya. Ini. Oke? Oke, selanjutnya di langkah kedua berarti kita ya sama seperti di contoh yang sebelum-sebelumnya untuk menyelesaikan suatu model sistem persamaan linier 3 variabel atau SPL TV.
Berarti kita harus mengeliminasi. Kita eliminasi salah satu variabelnya. Ya, di sini variabelnya siapa? A, B, atau C. Jadi bisa kita eliminasi si A boleh, si B boleh, atau si C. Oke, di sini Ibu pilih B. Kenapa Ibu pilih B? Karena di sini variabel B di persamaan 2 dan 3 koefisiennya udah sama. Oke, kita akan mengeliminasi B dari persamaan 2 dan 3, maka kita tulis dulu persamaan 2-nya. Oke? Kita tulis dulu. Oke, udah kita tulis persamaan 2 dan persamaan 3-nya. Ya, di sini kita akan mengeliminasi si B. Kita lihat B-nya, koefisiennya udah sama. Sudah, kalau sudah sama dan sama-sama positif, berarti artinya harus kita apakan untuk mengeliminasi? Harus kita kurangin. Oke, semuanya kita kurangin. 4A kita kurang 2A. 4A dikurang 2A sama dengan 2A. Oke, bener. B dikurang B sama dengan 0. Terus tulis kalau 0. 2C dikurang 3C sama dengan min C. Oke. Nah, 218 dikurangi 173 berapa yuk? 45. Kita dapat persamaan ke, ini kita sebut dia persamaan ke, ini kan 1, 2, 3, ini persamaan ke 4. Kita namakan dia persamaan ke 4. Oke, 2A dikurang C sama dengan 45. Oke, langkah berikutnya atau langkah ketiga yaitu kita eliminasi B dari persamaan 1 dan 2. Karena di langkah yang sebelumnya sudah kita eliminasi B, maka langkah ketiga ini kita juga eliminasi B, namun di persamaan yang berbeda. Kalau ini 2, 3, ini 1, 2. Boleh 1, 3, boleh. Oke, kita tulis dulu persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Oke, setelah kita tulis persamaan pertama dan persamaan kedua, kita coba lihat untuk koefisien dari variabel B dari persamaan pertama dan persamaan kedua, apakah sudah sama? Belum ya? Maka kita samakan dulu koefisien dari si variabel B. Oke, berarti gimana? Kalau kita samakan, kita kali, ayo kita apakan? Ya harus kita kali silang. Oke, yang di atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan dulu 2. 1, 2 dari mana? Dari si koefisiennya 2. Kita kali taruh sini. Yang ini kan 1, ini kita taruh di atasnya, jadi dikali silang gitu. Oke. Nah, ya udah. Ini semua ruas di persamaan pertama kita kalikan 1, berarti tetap. Oke, tetap. Lalu di persamaan kedua kita kalikan 2 semuanya. Yang ini 4A kita kalikan 2 menjadi berapa? 4 kali 2 adalah 8A ditambah 1 kali 2 2B ditambah 2C kali 2 4C sama dengan berapa? 218 kita kalikan 2 menjadi 400 berapa? 36. Oke, coba kita lihat. Di sini si B-nya koefisiennya udah sama. Kalau sudah sama dan dia sama-sama positif, harus kita apakan? Harus kita kurang. Kita kurang. Oke. Satu-satu kita kurangkan. 3A dikurang 8A berapa? Negatif 5A. 2B dikurang 2B 0. Ditambah 2C dikurang 4C berarti min 2C sama dengan 256 dikurangi 436 berapa? Min 100 berapa? Min 180. Oke, 256 dikurangi 436 min 180. Oke, karena boleh seperti ini, boleh. Kalau kita kalikan dengan min 1 semua, kita kalikan min 1 menjadi min 5A dikalikan min 1 menjadi 5A ditambah 2C sama dengan 180. Oke, kalau pakai min ini boleh, tapi ibu sukanya pakai yang positif-positif. Jadi semuanya kita kalikan min 1. Ini hasil ini kita sebut dia persamaan ke-5. Nah, kita sudah memperoleh persamaan ke-4 dan persamaan ke-5. Nah, coba kita lihat persamaan 4 dan persamaan 5. Kedua persamaan ini kalau digabungin
dia akan menjadi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Oke, kalau persamaan 4 sama persamaan 5 ini digabungin menjadi SPLDV. Kenapa? Karena variabelnya cuma ada dua, AC, yang ini juga AC. Nah, kalau sama-sama AC, ya, kita langkah berikutnya kita akan mencoba mengeliminasi si salah satu variabelnya. Boleh variabel A atau variabel si C. Oke, jadi langkah berikutnya atau langkah keempat, ya, kita coba eliminasi si variabel C dari persamaan 4 dan 5. Oke, kita tulis dulu persamaan 4 dan persamaan 5-nya. Nah, coba kita lihat di sini si variabel C-nya, ya. Persamaan 4 2A dikurang C sama dengan 45, persamaan 5 5A ditambah 2C sama dengan 180. Nah, C dari kedua persamaan ini, persamaan 4 dan persamaan 5, apakah sudah sama? Belum. Yang ini min 1, ya, yang ini positif 2. Kalau gitu kita samakan dulu. Dengan cara apa? Kita kali silang. Yang di atas kita kalikan 2, yang di bawah kita kalikan 1. Oke, yang di atas kita kalikan 2. Menjadi siapa? 2A dikali 2, 4A dikurang 2C sama dengan 45 kali 2, 90. Oke, yang di bawah kita kalikan 1. Berarti tetap 5A ditambah 2C sama dengan 180. Nah, coba kita lihat koefisien dari kedua persamaan ini apakah sudah sama? Sudah. Kalau gitu, kalau sudah sama, berarti kita harus apakan? Karena ini yang atas negatif, yang bawah positif, karena beda ya, negatif positif, maka di sini harus kita tambahkan untuk mengeliminasi. Jadi operator dari si eliminasinya adalah operator tambah. 4A ditambah 5A berapa? 9A. Oke, min 2C ditambah 2C berarti habis. Oke, sama dengan 90 ditambah 180 sama dengan 270. Oke. Sehingga kita peroleh nilai A-nya berapa? Nilai A sama dengan 270 dibagi dengan 9. Sehingga A-nya berapa? A-nya 30. 270 dibagi dengan 9 sama dengan berapa? 30. Oke, kita peroleh nilai A-nya sama dengan 30. Oke, langkah berikutnya setelah kita memperoleh ya salah satu variabelnya, kita peroleh A sama dengan 30. Langkah selanjutnya atau langkah kelima, kita substitusi A sama dengan 30 ke persamaan 4. Oke, boleh ke persamaan 4 atau persamaan 5. Ya. Oke, kita tulis dulu persamaan 4-nya. Oke, persamaan 4 bunyinya 2A dikurang C sama dengan 45. Kita masukkan A-nya sebagai 30. Bagaimana? Berarti 2, A-nya siapa? 30. Berarti 2 kali 30 dikurang C sama dengan 45. 2 kali 30 sama dengan 60. Dikurang C sama dengan 45. Berarti min C ya sama dengan 45. 60 pindah ke kanan menjadi negatif. Negatif 60. Oke? Sampai sini paham? Berarti min C sama dengan 45 dikurang 60 sama dengan berapa? Ayo, negatif 15. Berarti C sama dengan berapa? 15. Negatifnya kita hilangin. Jadi C sama dengan 15. Kita peroleh tadi A sama dengan 30, C sama dengan 15. Jadi yang belum adalah variabel ya, variabel B. Oke, langkah berikutnya kita akan cari nilai variabel B-nya. Oke, setelah kita peroleh A sama dengan 30 dan C sama dengan 15, berarti langkah berikutnya atau langkah ke-6 kita akan cari nilai variabel B. Langkah ke-6 kita akan coba substitusikan A sama dengan 30 dan C sama dengan 15 ke persamaan ya. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2 atau persamaan 3. Di sini Ibu pilih persamaan 2. Oke. Kita tulis dulu persamaan 2-nya. Oke, persamaan kedua bunyinya 4A ditambah B ditambah 2C sama dengan 218. Oke, kita masukkan A-nya sama dengan 30 dan C-nya sama dengan 15. 4 kali A-nya 30 ditambah B yang kita cari ditambah 2 kali C-nya siapa? 15. Oke, berarti sama dengan 218. Oke, kita kalikan 4 kali 30 sama dengan berapa? 120 ditambah B ya, ditambah 2 kali 15 30 sama dengan 218.
Berarti B ditambah 120 ditambah 30 berarti 150 sama dengan 218. Ya, berarti B sama dengan 218. 150 pindah ke kanan menjadi negatif 150. Berarti B sama dengan berapa? 218 dikurang 150, 68. Berarti kita peroleh nilai A-nya sama dengan 30, nilai B-nya sama dengan 68, dan nilai C-nya sama dengan 15. Kalau gitu, kita peroleh penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya siapa? A30, C 15, B 68, berarti harga, terus di sini kesimpulannya. Ya, berarti harga A tadi harga apa? Yang A tadi harga kemeja putih. Harga kemeja putih sama dengan berapa? 30.000. Ya. Yang harga yang B harga celana atau rok. Harga celana atau rok sama dengan 68.000, dan yang C harga dasi. Harga dasi sama dengan 15.000. Oke? Nah, kalau kita mau tahu apakah jawaban ini benar, ini penyelesaiannya ya. Apakah penyelesaian ini benar? Kita coba kalian coba di rumah masing-masing. Apakah jawaban ini benar dengan uji himpunan penyelesaian? Oke. Apakah harga kemeja ini benar? Harga celana atau rok ini benar? Harga dasi ini benar? Kita masukkan A, B, C-nya ke dalam persamaan, ke dalam sistem ini. Oke. Nah, untuk soal cerita ini, adakah yang ditanyakan dari langkah pertama, membuat model, langkah kedua dan langkah ketiga, mengeliminasi variabel yang sama. Lalu langkah keempat, eliminasi salah satu variabel dari persamaan 4 dan persamaan 5. Lalu langkah kelima dan keenam adalah substitusi. Oke. Jadi untuk sistem persamaan linear 3 variabel yang sudah kita pelajarin itu menggunakan metode atau cara eliminasi dan substitusi. Oke. Kalau kalian mau coba cara yang lain, bisa dengan cara determinan atau cara Horner, cara Gauss-Jordan, Nah, kalian bisa diskusi dengan Ibu via WA. Oke? Dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang kurang paham, silahkan beri komentar di bawah atau japri lewat WA. Dari Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.